Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, video ini aku tag usai pertandingan Leicester menghadapi Leeds United. Leicester menang dengan skor 1-0. Kalau yang bertanya kenapa aku menyaksikan pertandingan Leicester menghadapi Leeds United, jawabannya satu, ingin melakukan analisis taktik terhadap debut pelatih baru yaitu Jesse Marsch. Kurang lebih pengucapan namanya seperti itu, yang menggantikan Marcelo Bielsa. Secara poinnya teman-teman, bahwa Jesse Marsch beberapa momentum di pertandingan tersebut menggunakan pola 4-2-2-2. Tentunya ini sudah tidak asing di Liga Inggris. Pola tersebut teman-teman sudah digunakan oleh Ralf Rangnick bersama Man United, dan beberapa momentum pertandingan Thomas Tuchel juga menggunakan bersama Chelsea. Walaupun Leeds United tidak menang, kita lihatlah nanti bagaimana progres Jesse Marsch bersama Leeds United. Tapi secara karakter, apa yang dimainkan oleh Jesse Marsch cukup impresif ya di pertandingan ini, walaupun kalah. Ya, walaupun kalah. Lalu apa korelasi video ini dengan Leicester dan Leeds United? Ya, jadi pada saat aku melakukan analisis taktik pertandingan Leeds menghadapi Leicester, aku juga melakukan analisis taktik terhadap beberapa pertandingan-pertandingan lainnya. Persib juga, kemudian Arema juga, kemudian beberapa match yang lainnya, dan terkhusus Barcelona Xavi juga. Jadi aku ingin melihat lebih jauh teman-teman, kenapa Xavi Hernandez ini bisa meningkatkan kemampuan FC Barcelona sampai aku membuat video ini. Seperti yang kita ketahui, Barcelona proses diiringi dengan progres yang sangat baik ya di beberapa match terakhir ini. Ya, aku lihat beberapa cuplikan video latihan yang diterapkan Xavi Hernandez bersama Barcelona. Nah, aku menemukan secara teori latihan yang dilakukan oleh Xavi tersebut. Nama latihannya Football Reaction Drill, ataupun bahasa sederhananya itu latihan reaksi. Nanti aku tampilkan video ya teman-teman. Latihan reaksi itu apa? Yaitu cara yang bagus, ini aku baca aja. Cara yang bagus untuk bersenang-senang sambil juga meningkatkan cara berpikir dan cara mengingat. Latihan pemrosesan berpikir, mengingat mencakup pastinya isyarat visual ataupun verbal yang ditetapkan oleh pelatih. Pada momen ini Xavi Hernandez. Lalu apa efek kolateralnya, efek kebermanfaatan latihan ini? Nanti aku kasih jawabannya, bahasannya teman-teman, apa efeknya. Tapi kita lihat dulu cuplikan dari latihan football reaction yang dilakukan oleh Xavi Hernandez. Ada dua poin ya teman-teman yang dilakukan oleh Xavi Hernandez. Yang pertama, football reaction 4 versus 3 plus kiper. Jadi ada 8 orang yang terlibat. Kemudian ada 1 versus 1 juga, football reaction, latihan reaksi yang dilakukan oleh Xavi Hernandez, yang berkorelasi di beberapa pertandingan terakhir yang aku saksikan teman-teman. Oke, kita lihat video yang pertama. Ya, sebelum kita bahas teman-teman, ini videonya rawan copyright. Oleh karena itu nanti ada beberapa video yang mungkin agak aku stop-stopkan, agak aku lambat-lambatkan teman-teman, agar terhindar dari takedown FC Barcelona. Kita saksikan. Ya, di sini salah satu pemain FC Barcelona yang menguasai bola dengan rompi warna kuning. Sedangkan di sini satu lagi pemain FC Barcelona dengan tanpa menggunakan rompi. Ini Dembele ya teman-teman. Nah, di sini Dembele akan mendapatkan bola dari pemain FC Barcelona yang menggunakan rompi kuning ini. Nah, jadi ketika bola ini didapatkan oleh Dembele teman-teman, Dembele harus menciptakan create bagi FC Barcelona. Reaksi ya, kecepatan. Nanti aku bahas efeknya apa, manfaatnya apa. Dan orang yang kehilangan bola ini ataupun yang menggunakan rompi ini teman-teman harus bereaksi juga bagaimana menyikapi bola yang akan dibuat create oleh Dembele. Kita saksikan. Ya, salah passing. Nah, di sini Dembele teman-teman akan memberikan passing ke pemain FC Barcelona yang tanpa menggunakan rompi kuning ya teman-teman. Sedangkan pemain yang menggunakan rompi kuning ini reposisi posisi, coba menutup pastinya peluang yang akan diciptakan oleh Dembele. Ini pemain-pemain yang nggak aktif ya,
Ini nggak aktif, ini nggak aktif, Xavi juga ini nggak aktif. Kita lihat ya, di sini Ricky Puig melakukan back heel. Ya, nah di sini kan bisa kalian saksikan teman-teman, yang rompi warna kuning, rompi warna kuning, coba posisi untuk mengembalikan posisi dari tadinya mereka menguasai bola menuju ke defense untuk menghentikan pemain-pemain FC Barcelona yang tanpa menggunakan rompi ini untuk memanfaatkan hal tersebut menjadi gol. Tapi bisa dihentikan. Nah, di sini sebaliknya, tukar peran. Orang yang tidak menggunakan rompi salah melakukan passing ataupun memberikan passing ke yang menggunakan rompi, yang esensinya tetap sama seperti yang video sebelumnya. Yang menggunakan rompi ini akan membuat create, yang tanpa menggunakan rompi ini akan coba menutup, menghentikan create yang coba dimanfaatkan oleh yang menggunakan rompi. Jadi saling, ya kita lihat pemain-pemain yang tidak menggunakan rompi mencoba bertahan. Bagaimana reaksi yang menyikapi kecepatan-kecepatan yang dilakukan pemain yang menggunakan rompi kuning. Nah, ini sederhananya secara teoritikalnya pemain FC Barcelona kan sering mereka menguasai bola, teman-teman. Kita lihatlah contoh ini tadi, pemain ini memberikan passing ke pemain yang menggunakan rompi kuning. Kemudian pemain rompi kuning ini akan membuat create. Kita anggap rompi kuning ini lawan ya. Nah kan pemain FC Barcelona sering menguasai bola, kemudian kehilangan bola, counter dilakukan dengan kecepatan lawan. Nah salah satu metode untuk mengeliminasi hal yang dilakukan lawan template tersebut ya latihan seperti ini. Untuk berpikir mengingat bagaimana cara mencegahnya. Nah jadi di sini pemain yang menggunakan baju training tanpa rompi ini kita anggap pemain FC Barcelona yang defense, yang untuk menghentikan serangan daripada lawan yang menggunakan rompi kuning. Sebaliknya juga, rompi kuning ini pun bagi FC Barcelona sebenarnya dilatih bagaimana untuk track back kecepatan balik. Misalnya pemain lawan hilang bola, kecepatan Barcelona dilatih juga untuk progresif ke depan. Itu dia latihannya. Jadi pertanyaannya, kok Barcelona tetap aja ya begitu-begitu aja terus bisa secara template lawan mencetak gol dengan kecepatan-kecepatan? Apakah Xavi nggak merubahnya? Apakah Xavi nggak ada cara untuk mengubahnya? Jawabannya ini, ada caranya. Perlu proses, karena football reaction drill ini teman-teman nggak gampang, perlu waktu, proses yang lama, jangka panjang. Oke ya, tapi Xavi sudah mencobanya. Oke, kita lihat latihan yang 1 lawan 1. Football dry reaction tadi. Nah, ini di sini pemain Barcelona yang menggunakan rompi, Pedri tanpa menggunakan rompi. Nah, di sini Pedri tanpa menggunakan rompi akan sebagai pemain yang membuat create chance ke gawang yang kecil ini, sedangkan yang menggunakan rompi pemain Barcelona yang berusaha bagaimana cara menghadapi 1 lawan 1 dengan kecepatan pastinya. Lihat. Nah, lihat. Ini dilatih, teman-teman. Ini dilatih secara teoritikal. Nah, ini lagi 1 lawan 1. Nah, di sini dilihat tanpa menggunakan rompi, sekarang yang mengejar menggunakan rompi. Saling bertukar orang. Ya, ini dia kecepatan reaksi. Ball retention-nya ya. Xavi juga sampai angkat kepala melihat Sergio Busquets. Retention ball-nya ya, itu gila sih memang Busquets. Tapi masih ada yang hujat. Sedangkan Xavi aja angkat tangan. Jadi apa manfaatnya latihan tersebut, teman-teman? Pertama, melatih kecepatan antisipasi. Nah, tadi kan sudah dilihat kan pemain Barcelona, kita ibaratkan salah passing, kemudian yang mendapatkan bola dari salah passing FC Barcelona tersebut secara cepat melakukan create chance. Melatih antisipasi tentunya. Yang kedua, melatih kecepatan reaksi. Bagaimana menciptakan create dengan cepat, progresif, menghasilkan peluang ataupun gol, dan bagaimana reposisi defense, reposisi organisasi bertahan secara cepat, ataupun reaksi kecepatan daripada individu-individu pemain tersebut. Kemudian kecepatan dari kaki. Ketika pemain tanpa bola, keterampilan berlari standar digambarkan sebagai kecepatan kaki. Kemudian kecepatan keterampilan, bagaimana ide gagasan, IQ kita dalam memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadi apa? Menjadi create ataupun memblok
serangan yang diciptakan oleh lawan. Kemudian kecepatan pikiran, ini kembali ya, kognitif dituntut untuk tinggi. Makanya nggak heran teman-teman kalau kita dengar, aku sering ya mengikuti space Twitter membahas tentang training latihan di luar negeri ya teman-teman. Salah satu yang dibahas terkait Xavi ini apa? Bahwa Xavi ini identik dengan selalu make otak mainnya, IQ, intelijensi. Kemudian yang selanjutnya apa manfaat dari latihan Xavi tersebut? Kelincahan dilatih, dan terakhir efek dari football dry training yaitu mengubah arah. Jadi kan kecepatan nih dilatih kita, latihan reaksi nama juga. Bagaimana pemain-pemain Barcelona itu dengan kecepatan mereka miliki mampu mengubah arah bola serangan dari lawan, ataupun bagaimana dengan kecepatan pemain Barcelona tersebut, bagaimana memanfaatkan bola yang hilang dari lawan untuk menjadikan peluang ataupun bola tersebut menjadi gol. Jadi kesimpulannya, apakah Xavi tidak merubah ataupun nggak ada cara untuk merubah ataupun menghentikan kecepatan lawan? Jawabannya dengan ini. Kalau misalnya pemain-pemain Barcelona kadang acap kali lambat di lini belakang. Salah satu caranya ya seperti ini. Itu jawabannya teman-teman ya. Ini teori banget nih. Sampai sini aja videonya. Bye.